Pernah nggak sih, kamu merasa ada sesuatu yang berbeda dengan zaman sekarang? Seperti kita semua sedang berada di dalam sebuah gerbong kereta yang meluncur kencang menuju suatu titik balik yang besar. Titik di mana segalanya bisa berubah. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang terasa makin edan ini, ada sebuah narasi kuno yang bergema kembali. Sebuah ramalan yang disimpan ratusan tahun tentang seorang satria yang ditakdirkan muncul di puncak kegelapan. Satrio Piningit. Namanya mungkin sudah nggak asing lagi di telinga kita. Tapi, apa jadinya jika semua tanda baik dari langit maupun dari bumi mulai menunjukkan sebuah deadline, sebuah garis finish dari penantian panjang itu? Nah, video ini bukan untuk menakuti-nakuti, tapi untuk membuka wawasan. Kita akan melakukan perjalanan untuk menjawab satu pertanyaan besar. Benarkah tahun 2025 hingga 2030 adalah puncak dari segala ramalan itu? Mari kita selami bukti-bukti astrologis dan tapak tilas ramalan yang mungkin akan membuatmu melihat realitas dengan cara yang sama sekali baru. Kalau ngomongin Satrio Piningit, nggak bisa lepas dari zaman edannya Mpu Jayabaya. Tapi apa sih sebenarnya zaman edan itu? Apakah sekadar zaman yang gila-gilaan? Atau ada kode yang lebih dalam? Banyak yang terjebak memandang zaman edan sebagai era kekacauan semata. Tapi coba kita lihat lebih jeli. Dalam serat Jawa, zaman edan digambarkan sebagai masa di mana wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang kaprawirane. Perempuan hilang rasa malunya, laki-laki hilang kejantanannya. Ini bukan sekadar soal moralitas, guys. Ini adalah metafora untuk sebuah zaman di mana nilai-nilai inti dari keseimbangan dunia, feminin dan maskulin, intuisi dan logika, hati dan akal, sedang mengalami disorientasi besar-besaran. Dan di sini letak hooknya. Bukan kebetulan, ramalan Jayabaya justru mengatakan bahwa Satrio Piningit akan muncul bukan di akhir zaman edan, tapi justru di puncak zaman edan saat kekacauan mencapai klimaksnya. Kenapa? Karena seperti kata filosofi kuno, bayangan paling gelap selalu muncul tepat sebelum terbitnya fajar. Sang satria ditakdirkan untuk membawa keseimbangan kembali. Dan untuk melakukannya, dia harus memahami kegelapan itu sendiri. Sekarang, coba lihat sekeliling kita. Apakah kita sudah mendekati puncak itu? Lalu, bagaimana dengan bahasa universal yang ditulis di langit? Astrologi. Bisakah pergerakan planet-planet raksasa memberi kita petunjuk yang lebih konkret? Jawabannya bisa banget. Dan yang akan kita bahas ini bukan astrologi horoskop biasa, tapi siklus-siklus besar yang membentuk peradaban. Semuanya berawal dari Desember 2020. Saat itu, terjadi peristiwa langka yang disebut The Great Conjunction, di mana planet Jupiter dan Saturnus bertemu sangat dekat di Buruj Aquarius. Pertemuan dua planet raksasa ini terjadi setiap 20 tahun. Tapi pertemuan di Aquarius kali ini adalah yang terdekat dalam 400 tahun terakhir. Bagi astrolog, ini seperti reset button bagi dunia, menandai berakhirnya era lama dan dimulainya babak baru yang sangat dipengaruhi oleh energi Aquarius, energi revolusi, teknologi, kemanusiaan, dan kebebasan. Nah, ini yang bikin merinding. Siklus Jupiter-Saturnus di Aquarius ini akan mencapai puncak pengaruhnya tepat pada periode 2025-2030. Kenapa? Karena pada rentang waktu itu, planet-planet lain seperti Pluto juga akan masuk ke Aquarius. Sekitar 2024, memperkuat gelombang perubahan radikal ini. Aquarius melambangkan the water bearer, sang pembawa air, simbol untuk seseorang yang membawa pencerahan dan pengetahuan baru.
untuk membasahi bumi yang gersang. Mirip sekali, bukan? Dengan metafora Satrio Piningit sebagai penyelamat. Ini artinya, langit seolah-olah sedang membangun panggung yang sempurna untuk kemunculan sebuah kekuatan pembaru, sebuah energi kolektif yang memungkinkan seorang figur dengan visi Aquarian, visioner, inovatif, dan humanis untuk muncul ke permukaan. Tapi, inilah pertanyaan paling krusialnya. Siapa sebenarnya Satrio Piningit ini? Apakah dia akan datang tiba-tiba seperti superhero yang turun dari langit? Atau jangan-jangan kita sudah memahaminya dengan cara yang keliru dari awal? Banyak yang membayangkan Satrio Piningit sebagai seorang laki-laki perkasa yang datang dengan pedang terhunus, mengusir penjajah dalam satu malam. Pemahaman ini menurut saya agak simplistik. Mari kita lihat dari sudut pandang yang lebih dalam. Arketip. Dalam psikologi Jung, arketip adalah pola dasar atau karakter universal yang ada dalam ketidaksadaran kolektif umat manusia. Satrio Piningit adalah sebuah arketip, sang penyembuh atau ratu adil yang hidup dalam jiwa budaya Nusantara. Dia adalah simbol dari potensi tertinggi sebuah bangsa. Potensi untuk bangkit, untuk berdaulat, untuk adil dan makmur. Dan arketip ini tidak akan muncul sebagai satu orang saja, tapi sebagai sebuah energi kebangkitan yang terwujud melalui banyak orang. Bisa melalui seorang pemimpin politik yang visioner, tapi juga melalui seorang guru di pedalaman, seorang ilmuwan yang menemukan terobosan, seorang seniman yang membangkitkan kesadaran, atau bahkan melalui kamu yang sedang menonton video ini. Masa 2025 sampai 2030 dengan energi Aquarius yang kuat adalah masa di mana kegenapan arketip ini sangat mungkin terjadi. Saat kesadaran kolektif kita mencapai titik kritis dan sosok-sosok pembawa perubahan yang selama ini piningit atau tersembunyi mulai muncul ke permukaan untuk bersinergi. Oke, teori dan analisisnya sudah. Tapi apa buktinya bahwa semua ini bukan sekadar teori konspirasi? Apa tanda-tandanya bahwa kita sudah benar-benar mendekati ambang pintu itu? Lihatlah dengan seksama. Dunia sedang mengalami reset besar-besaran. Pandemi adalah pemicu awal yang memaksa kita mengubah cara hidup, diikuti dengan gejolak geopolitik dan ekonomi global yang mempercepat transisi menuju tatanan dunia baru. Dalam kekacauan ini, Indonesia justru diprediksi oleh banyak lembaga internasional akan menjadi kekuatan ekonomi top 5 dunia di sekitar tahun 2030-an. Ini bukan kebetulan. Tanda lainnya adalah bangkitnya kesadaran lokal dan budaya. Anak muda Indonesia sekarang jauh lebih percaya diri dengan identitasnya. Teknologi seperti internet, yang adalah produk khas Aquarius, memungkinkan penyebaran pengetahuan dan gerakan positif dengan cepat. Semua ini adalah bahan bakar untuk kemunculan energi Satrio Piningit. Dia tidak akan muncul di ruang hampa. Dia adalah jawaban dari sebuah zaman. Dan zaman kita sekarang ini sedang berteriak meminta jawaban. Jadi, apakah 2025-2030 adalah puncak kemunculan Satrio Piningit? Berdasarkan analisis astrologi dan pembacaan terhadap ramalan, periode itu memang memiliki kegenapan waktu yang kuat. Tapi, pesan terpenting yang bisa kita ambil mungkin bukan tentang siapa atau kapannya, tapi tentang apa yang bisa kita lakukan. Ramalan bukanlah takdir yang pasif. Ramalan adalah peta navigasi. Dia menunjukkan kemungkinan yang bisa terjadi jika kita terus
berada di jalur yang sekarang. Tugas kita bukanlah duduk menunggu sang juru selamat turun dari langit. Tugas kita adalah menjadi bagian dari energi kebangkitan itu sendiri, membersihkan diri, mempertajam intuisi, dan berkontribusi sesuai kapasitas kita masing-masing. Karena siapa tahu, Satrio Piningit itu ada dalam diri setiap orang yang berani membawa cahaya di tengah kegelapan. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah kamu merasakan gelombang perubahan ini? Atau mungkin kamu punya interpretasi lain tentang ramalan ini? Yuk, bagi-bagi pemikiran dan perasaan kamu di kolom komentar di bawah. Sharing, karena pengetahuan kita akan semakin kaya dengan diskusi. Dan jika video ini membuka wawasan baru buat kamu, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasinya, karena channel ini adalah ruang bagi kita untuk terus menjelajahi misteri kehidupan, spiritualitas Nusantara, dan rahasia-rahasia semesta lainnya yang mungkin selama ini tersembunyi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.